Dalam proses percepatan indeks pembangunan manusia di Indonesia, LPDP hadir sebagai jambatan menuju Indonesia Emas. Beasiswa ini diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru negeri untuk berkontribusi membangun negeri. Salah satunya pada tahun ini dengan hadirnya beasiswa pendidikan kader ulama, LPDP yang bekerja sama dengan Masjid Istiqlal untuk melahirkan ulama yang menguasai keilmuan Islam klasik dan kontemporer, berpandangan moderat, berakhlak mulia, dan siap menjadi rujukan umat Islam lokal, nasional maupun internasional. Hal itu sejalan dengan komitmen Kementerian Agama untuk menjadikan Indonesia menjadi pusat studi Islam dunia. Orang S3, 50 orang pendidikan kader ulama perempuan, kemudian 35 orang untuk pendidikan kader ulama. Pendidikan kader ulama perempuan itu bukan hanya perempuan, jadi bukan perempuannya pada jenis kelaminnya, tapi kurikulumnya itu yang berkesetaraan gender, gitu ya. Perkembangan Islam dalam bidang pengetahuan hendaknya menjadi spirit Islam dalam mengejar ketertinggalannya, di mana perpecahan-perpecahan di antara umat Islam sendiri harus diakhiri. Sejarah panjang peradaban Islam selama ini sangat banyak dihiasi oleh pertikaian dan pertumpahan darah antara sesama Muslim dikarenakan fanatisme golongan atau kelompok yang merupakan penyebab adanya disintegrasi, kemunduran, dan kehancuran bagi dunia Islam. Adanya kelompok-kelompok yang sikap dan tindakannya mengarah kepada radikalisasi agama, jauh dari rasionalisasi bahwa sikap dan tindakan mereka itulah yang merupakan cermin dari Islam yang diidentikan dengan kekerasan, kekejaman, dan lain-lain. Memerangi Islamofobia hendaknya dimulai dari umat Islam itu sendiri dengan senantiasa menampilkan wajah Islam yang sebenarnya agar pihak lain melihat dan memaknai Islam secara lebih fair. Beasiswa LPDP Kader Ulama ini bagi saya akan menjadi sentral dalam dinamisasi sosial untuk melakukan inovasi dan aksi yang secara khusus dapat merangkul cara-cara tradisional seperti mengadakan dialog keagamaan yang secara aktif bekerja di tengah masyarakat untuk menjaga masuknya potensi konflik. Begitu juga dengan metode penanganan konflik jika memang saya harus terlibat. Sebagai salah satu contoh, jika melihat potensi masyarakat yang radikal harus diberikan pemahaman dan diproteksi. Kerukunan beragama dalam konteks ini merupakan tantangan besar bila indikasi yang ditimbulkan di Indonesia hanyalah persoalan konflik-konflik dan kurangnya dukungan masyarakat luas bagi kemungkinan terwujudnya kerukunan hidup umat beragama. Karena itu perlu ditekankan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pembinaan masyarakat dalam pemahaman agama dan mengimplementasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, sosialisasi pemahaman ajaran-ajaran agama dengan benar merupakan tugas semua penganut agama, bukan hanya tugas tokohnya, juga bukan hanya tugas pemerintah. Keberagaman tersebut pada satu sisi menjadi modal kekayaan budaya sebuah bangsa dan memberikan keuntungan bagi bangsa itu sendiri karena dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi yang sangat kaya, terutama dalam menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Namun pada sisi lain, keberagaman bisa pula berpotensi mencuatkan sosial konflik yang bisa mengancam keutuhan sebuah bangsa, terutama bila keberagaman tersebut tidak dapat dikelola secara baik.